Baik, terima kasih Meli. Selamat sahabat bagi kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di acara Minggu Sembahyang Rumah Tangga. Judulnya sekarang Kelemah Lembutan dan Penguasaan Diri. Ini disadur oleh Pendeta Beni Tambunan, Direktur Pelayanan Rumah Tangga Konferensi Jakarta dan sekitarnya. Jadi ini tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nanti Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih PR sedikit. PR sedikit, nanti saya akan mau tanya per keluarga ini. Nanti tolong dipikirkan apa kerajinan di rumah yang membutuhkan sifat kelemah lembutan. Kerajinan di rumah yang membutuhkan sifat kelemah lembutan. Dan kenapa dan mengapa. Mudah kan? Ini tugasnya dari bacaan ini. Jadi saya hanya menyampaikan supaya itu sebentar. Nah, Galati 5:22 ayatnya intinya 23, tapi buah roh tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi ini kita bagian terakhir. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Karena ini ada buah-buah roh, dari hari pertama bicara tentang roh, buah juga menyebut buah. Kali ini tentang buah juga. Ada buah yang semua tahu lah. Pasti semua tahu, sudah merasakan dan enak, terkenal, tapi ada baunya menyengat, tapi enak, semua kepingin makan. Kalau di Asia Tenggara terkenal di Thailand, Bangkok. Kalau di Indonesia yang saya tahu yang terkenal karena pas saya di sini ada yang namanya yang di Medan tuh, yang si ucok titik-titik gitu. Nah, itu buahnya. Nah, tadi pas saya pulang kerja di Cimareme saya lihat juga, ada dia jualan di situ sebelah kiri pas habis pertigaan Cimareme. Kalau dari Padalarang sebelum Alfa, ada juga jualan buah ini. Buah ini, tahu nggak apa buah ini? Bahannya lembut. Nah, karena ini menyinggung kelemah lembutan. Enak, tapi sekarang ketika usia-usia seperti saya ini udah takut untuk makan. Karena begitulah, udah takut untuk makan. Kalau masih anak-anak mungkin just. Nah, ada yang tahu buah apa ini? Enak. Durian. Wah, mantap. Jadi ini buah yang enak, wangi, dan ternyata dia memang hidup di daerah tropis. Dan ada di sini menurut survei, menurut Netflix ini bahwa dia tidak bisa hidup ketika suhunya dia turun sampai 22 derajat Celcius. Wah, luar biasa. Enak. Lembut kalau pegang, dagingnya. Semua pasti suka. Semua pas karena enaknya. Nah, kelemah lembutan itulah yang kita butuhkan saat ini. Efesus 4 ayat 2 bilang, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih dalam hal kelemah lembutan, dalam hal kesabaran. Kelemah lembutan merupakan sifat yang perlu saat ini kita miliki. Makanya tadi nanti ada ya pertanyaan, apa kerajinan di rumah tangga, di rumah yang membutuhkan kelemah lembutan dan mengapa. Nah, hal yang sering terjadi, hal yang membuat kita harus memerlukan kelemah lembutan ini. Bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga.
Memang sih kalau dari kata lemah lembut lebih condong ke feminisme, kelemah lembutan dibandingkan dengan laki-laki. Tapi di sini kita butuh semuanya. Butuh kelemah lembutan khususnya di dalam rumah tangga. Bukan hanya rumah tangga. Dalam hal ini bagaimana Rasul Petrus ketika dia menghadapi pertentangan di zaman dia antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Pertentangan terjadi dan mereka semua harus ada penyangkalan diri masing-masing pihak. Dan itu perlu kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, kelemah lembutan dan penguasaan diri itu bersatu yang dibutuhkan. Ketika di zaman apa namanya Rasul Paulus, karena di Efesus, ini cerita Efesus, Rasul Paulus di Efesus. Ketika penguasaan diri terjadi, tadi Pak Ketua sudah cerita bagaimana kemacetan dan dia harus harus membantu mengurai kemacetan tersebut. Harus ada penguasaan diri ketika tadi mau ditabrak. Nah, itu perlu penguasaan diri. Kemarin saya dari sini jam 6 pagi, saya udah harus keluar rumah karena ada on duty tugas ke Bogor. Jam 6, kalau lihat di map, harusnya 2 jaman sudah sampai di Bogor. Gunung Putri, Bogor. Pas kilometer 58, blek, macet pisan. Ambil kanan, macet. Ambil kiri, paling kiri, tetap macet. Dan itu cukup lama. Sampai saya naik flyover yang di tol, macet pun yang di bawah belum terurai. Dan saya sampai di tempat di Bogor di Gunung Putri jam 11. Bayangkan harusnya 2 jaman, ini sampai 5 jam baru nyampe. Dan itu perlu juga untuk karena sendiri, jadi penguasaan diri juga. Apa dengan cara apa? Ya, termasuk mendengar lagu-lagu rohani dalam mobil. Penguasaan diri ini seringkali kita ingin orang lain untuk membuat orang lain, hey, kalian harus menguasai diri. Padahal di sini dikatakan dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita meminta orang lain untuk menguasai dirinya. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita dalam hal penguasaan diri ini, maka orang lain pun akan merasakan aura untuk mengendalikan diri. Kita nggak usah memerintah, menurut sini. Kita nggak usah bilang orang lain untuk mengendalikan diri, tapi biarlah dimulai dari diri kita sendiri untuk mengendalikan kehidupan kita. Harus sabar, harus baik hati, harus lemah lembut, itulah hasil daripada roh Tuhan. Ada kutipan dari The Adventist Home, halaman 18. Setiap rumah harus menjadi tempat cinta, tempat di mana para malaikat Tuhan tinggal, bekerja dengan pengaruh yang lembut, dan menanamkan di hati para orang tua dan anak-anak. Nah, kelembutan, cinta kasih dimulai dari mana? Setiap rumah yang di mana para malaikat Tuhan tinggal. Luar biasa daripada kalimat ini. Kita harus mengekspresikan juga semuanya itu. Karena ada dalam hidup kita
mengekspresikan kepada orang lain, menularkan kepada orang lain. Baik sifat lemah lembut maupun penguasaan diri itu yang kita perlu. Untuk orang lain juga bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Kita nggak usah kendalikan orang lain, kita nggak usah memerintah orang lain, tapi biarlah itu mulai dalam kehidupan kita. Bagaimana itu kelemah lembutan? Bagaimana itu pekerjaan kelemah lembutan? Hal-hal kelemah lembutan di dalam pekerjaan di rumah. Ini saya mau tanya. Tadi kan saya udah minta PR-nya. Bapak Ibu tolong pikirkan, apa kerajinan di rumah yang memerlukan kelembutan? Dan mengapa itu perlu kelemah lembutan? Saya mau bertanya dulu. Saya lihat dari layar sini ya. Saya lihat dari layar sini, layar pertama sih muncul keluarga Limbong. Entah karena Merlin MC, jadi di sisi sebelah langsung. Adakah dari keluarga Limbong bisa memberitahukan saya, apa kerajinan di rumah yang memerlukan kelemah lembutan dan mengapa? Silakan. Merawat orang sakit. Di rumah mah, iya. Merawat orang sakit karena Nah, orang sakit itu rewel. karena rewel jadi perlu lemah lembut gitu ya. Iya, sabar. Sabar. Oke, jadi perlu lemah lembut dan penguasaan diri juga. Thank you, Melin. Berikutnya di layar saya adalah keluarga Lango. Kalau udah diambil oleh orang lain, jangan ambil lagi ya. Contohnya, karena banyak nih kerajinan. Mungkin yang terakhir-terakhir yang sibuk nih. Mikir nih, aduh, kenapa udah diambil. Keluarga Lango, silakan. Oke, selamat sahabat untuk kita semua. Terima kasih Pak Denny. Nanti saya langgar-langgar sedikit, nggak apa-apa Pak Denny ya. Karena tadi juga sebelum saya masuk, saya tanya dulu Kia, Pak Denny sudah masuk belum? Oh, rupanya sudah ada Pak Denny. Karena saya takut nanti Pak Denny menepati janji hari Rabu kemarin, katanya lebih banyak untuk 5 hari ke depan berdiam diri, tidak hanya menjadi pendengar. Malam ini jadi pembicara. Baik, saya bincang-bincang dengan Kia ini. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan kelembutan di dalam kegiatan di rumah? Ya, mungkin saya hanya berikan satu contoh. Hampir setiap waktu, setiap hari lah mungkin ya, kurang lebih setiap hari pasti mijit istri, ya, atau mijit mama, baik itu Kia yang mijit atau saya yang mijit. Nah, seringkali kami sudah agak keras, tapi namanya Kia katakan itu nggak terasa, karena memang dia halus dengan lemah lembut. Jadi pijit, tapi pijitnya dia halus, supaya biar halus rasanya. Kalau kita pijit tenaga laki-laki pasti akan terasa juga. Cuma pijitannya itu jadinya apa? Jadinya terasa halus, terasa lembut, katanya seperti itu. Nah, inilah salah satu yang mungkin kita lakukan, baik saya dan juga Kia kepada mamanya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Layar berikutnya saya lihat bahwa ada keluarga Sinaga. Gimana nih kerajinan di rumah tangga yang memerlukan kelemah lembutan? Ibu Sinaga yang jawab pertanyaan. mungkin kelemah lembutannya ya karena situasi sekarang pandemik ya, maksudnya pasti anak-anak perlu diajarin nih untuk belajar secara online. Ya kan, ini menyita apa nih, emosi kadang-kadang ya. Menyita emosi. Nah, ini yang dibutuhkan kelemah lembutan di sini untuk mengajari, karena yang tadinya bukan menjadi peran utamanya kita untuk mengajari, akhirnya menjadi peran utama kita gitu ya. Nah, ini yang dibutuhkan kelemah lembutan, karena kadang-kadang ya sifat aslinya muncul juga, sudah pelan-pelan ternyata muncul lagi gitu kan, muncul lagi seperti itu. Itu mungkin yang perlu
diwaspadai memang di zaman WFH ini ya, karena semua anak-anak sekolah juga harus dari rumah belajar dengan orang tuanya harus apa? Lebih sabar, karena kalau kita lihat ya di beberapa orang yang sering update ya mengajari anaknya gimana emosinya ya, seperti itu ya. Mungkin ini yang perlu tantangannya memang bagi apa, karena anak-anak juga diajarin emosi juga, anak-anaknya juga bisa nimbul jadi emosi juga, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk keluarga Sinaga. Layar berikutnya, keluarga Teguh. Ya, diwakili Sasya. Kalau misalkan menurut Sasya, cuci piring, Om. Karena kalau misalkan nggak dilakukan dengan lemah lembut, piringnya pecah semua. Jadi harus lemah lembut. Sekarang banyak piring melamin. Oke, Sasya. Om Meli. Om Meli gimana Om Meli? Ya, saya nyambung dari Pak Sinaga tadi. Ini saya alami sendiri waktu anak saya masih kecil. Ya, karena mengajarkan dia jadi kurang sabar ya. Jadi suaranya jadi agak keras. Jadi akhirnya anak saya itu sepertinya jadi penakut begitu ya. Nah, kalau saya itu untuk menghadapi yang supaya lemah lembut, kita kalau kita hadapi si bandel, nah itu harus lemah lembut. Makasih. Oke, terima kasih. Bu Eske lagi di rumah sakit. Menghias kue. Menghias kue. Kenapa? Kenapa perlu lemah lembut menghias kue? Harus dengan lemah lembut, kalau dengan emosi hancur. Kalau dengan emosi bisa hancur kuenya, nggak jadi deh kuenya. Ada layar keluarga terakhir, layar keluarga pendeta. Gimana? Pendeta atau Bu Pen? Dua hari lalu, Pak Pendeta itu pergi seharian. Jadi saya di rumah itu apa ya yang saya mau bikin gitu. Biasanya saya suka sekali di komputer, di laptop. Sekarang saya ke halaman, saya coba-coba lap-lap itu daun-daunnya Pak Pendeta punya bunga-bunga itu. Saya lap-lap, katanya kalau dilap pakai minyak, katanya jadi celing. Jadi saya mau coba-coba. Kalau saya lebih, maksudnya agak buru-buru gitu atau agak supaya cepet gitu, patah daunnya. Jadi saya pikir, oh harus lemah lembut, Kote. Oh ternyata harus lemah lembut. Kenapa pakai kote? Supaya jangan patah. Kemudian ada lagi satu lagi. Akhir-akhir ini karena apa? Zoom, banyak Zoom ini. Jadi lagu-lagu pun kita harus apa namanya? Rekam ya, apa? Virtual, secara virtual ya. Jadi waktu pertama-tama kalau kita mau menyanyi, ada kan kadang-kadang ada masuknya di refrain gitu. Jadi pas kita masuk seperti kuklak gitu, seperti pas kita denger lagi, ih kok kasar banget, ih kok gini gitu. Jadi rupanya menyanyi pun sekalipun lagu
tentang kedatangan Yesus ataupun gegap gempita gitu, tetap aja harus dinyanyikan dengan lembut supaya masuknya itu pas, supaya bagus gitu, manis terdengar. Terima kasih. Baik, terima kasih bagi setiap keluarga-keluarga di sini yang sudah memberikan buah pikiran bagaimana kelemah lembutan itu di dalam rumah tangga. Sebelum saya akhiri, saya kutip yang ada di sini, dikatakan bahwa agar setiap keluarga di gereja Tuhan akan mengalami kebersamaan keluarga yang lebih besar karena kehadiran Roh Tuhan dalam anggota keluarga Anda akan menghasilkan buah cinta setiap hari. Kasih itu harus diekspresikan, katanya harus diekspresikan dalam sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Harus diekspresikan dalam kehidupan kita. Dalam sepanjang satu pekan telah kita pelajari di rumah tangga, biarlah itu bisa membuat kita bertumbuh, iman kita lebih dekat setia kepada Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan ke MC.